Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin menyampaikan hasil kerja kami yang berjudul tentang evaluasi pelaporan dan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling sesuai POKBK di sekolah menengah, yang mana beranggotakan 2 orang, yaitu adalah Ahmad Asraf dengan NIM 20101213210038 dengan saya sendiri Jessica Rashid dengan NIM 201012131208 dengan mata kuliah dasar-dasar bimbingan konseling dengan 2 dosen pengampu, Bapak Ali Rahman dan Ibu Eklis Jeseda Makaria. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih evaluasi, apa sih itu pelaporan, dan apa ya itu tindak lanjut. Nah, untuk pengertiannya, nah di sini mereka masing-masing punya ciri khas atau pengertiannya tersendiri. Nah, di sini ada yang namanya pengertian dari evaluasi. Evaluasi adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan atau dilakukan untuk menghitung pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Yang kedua adalah pelaporan. Nah, pelaporan itu adalah kegiatan menyusun atau mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi proses maupun hasil dalam format laporan. Yang terakhir, tindak lanjut. Tindak lanjut sebagai bagian utuh dari pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, dan tindak lanjut sebagai tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Nah, dari ketiga pengertian tersebut pun memiliki ciri khas masing-masing atau yang bisa disebut dengan karakteristik mereka masing-masing. Nah, untuk pengertian evaluasi sendiri itu adalah di mana dia dibilang bahwa suatu penilaian. Nah, berarti maksud dari suatu penilaian di mana dia memberikan penilaian kepada bahwa pelaksanaan program tersebut telah ditetapkan atau dilakukan untuk menghitung pelaksanaan program ke depannya agar jauh lebih baik. Nah, maksudnya di sini adalah kita mengevaluasi apakah program tersebut sudah dijalankan dengan baik, apakah masih ada yang kurang, atau apakah yang masih harus dikembangkan untuk kedepannya agar bisa dijalankan secara bersama dan meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, yang kedua adalah pelaporan. Ini pelaporan sudah sering didengar para telinga kita, di kalangan masyarakat pun sudah, di kalangan mahasiswa juga sudah. Ini namanya adalah kegiatan menyusun atau mendeskripsikan seluruh hasil yang telah dicapai dalam evaluasi proses maupun hasil dalam format laporan, di mana pelaporan ini biasanya kita sebut kayak menyusun laporan, biasanya berhubungan dengan kegiatan pengamatan, penelitian. Nah, maka dari itu pelaporan itu disusun dari yang kita teliti bahwa ini tapi sesuai dengan sistematikanya dan kaidah kebahasaannya sudah ditetapkan. Dan untuk tindak lanjut adalah sebagai bagian utuh. Berarti maksudnya di sini adalah endingnya, udah akhirnya. Jadi dimana dia sebagai tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Nah, maksud dari tahap akhir ini berarti dari kita kegiatan evaluasi tadi dan juga pelaporan, berarti sudah ini endingnya bahwa kita akan menindaklanjuti bahwa apakah masih ada yang harus kita evaluasi lagi untuk kedepannya agar lebih baik. Dan ada juga yang namanya tujuan. Nah, tujuan ini ada 3, yaitu ada namanya tujuan evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Untuk tujuannya tersendiri pun mereka memiliki karakteristiknya masing-masing, sama seperti yang tadi di bagian pengertian. Nah, untuk tujuan evaluasi sendiri yaitu adalah secara umum ditujukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Yang kedua namanya adalah tujuan pelaporan. Nah, tujuan pelaporan ini ada 3, yaitu menyangkut dengan
memberikan informasi, menyediakan mekanisme umpat balik, memberikan jaminan akuntabilitas kepada publik. Nah, yang ketiga ini adalah tujuan tindak lanjut. Di mana tujuan tindak lanjut ini ada dua. Yang pertama adalah memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua adalah mengembangkan program dengan menambah atau berubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, dari ketiga tujuan tersebut, saya akan jelaskan secara sedikit sesuai pengetahuan saya. Untuk tujuan evaluasi sendiri berarti kita ditujukan untuk bahwa mengetahui tingkat keterlaksanaan program tersebut, apakah memang sudah tercapai dengan tujuan program yang biasanya tertera dan apakah sudah ditetapkan. Yang kedua adalah tujuan pelaporan. Nah, tujuan pelaporan ini yang pertama adalah memberikan informasi, di mana informasi tersebut ditujukan kepada para pembaca agar mengetahui bahwa apa saja sih informasi yang terdapat dalam misalnya program layanan bimbingan konseling di sekolah menengah atas. Nah, yang kedua adalah menyediakan mekanisme umpat balik. Nah, di mana menyediakan mekanisme umpat balik ini kita dituntut sebagai calon konselor atau calon konselor kedepannya adalah dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan. Maksudnya di sini adalah dalam rangka pelaksanaan pengembangan, itu berarti kita akan mengembangkan beberapa program yang belum terlaksana dengan secara baik. Jadi di situ kita berperan bahwa ini ada nih program yang belum memang benar-benar dilaksanakan, dan juga ada pun yang masih sudah dilaksanakan sebelumnya tapi memang belum berkembang dengan secara sempurna. Jadi kita rangkai terus kita akan diskusi secara bersama-sama. Nah, yang ketiga ini adalah memberikan jaminan akuntabilitas kepada publik. Nah, di mana memberikan jaminan akuntabilitas kepada publik itu adalah bahwa program bimbingan dan konseling telah dilaksanakan dan dievaluasi dalam memenuhi prinsip program tersebut. Nah, yang dimaksud di sini adalah bahwa program bimbingan dan konseling yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita evaluasi secara sendiri, nah itu kita memberikan bahwa jaminan kepada para konseli bahwa kita akan dimana apakah program ini maksudnya itu kayak udah dilaksanakan, udah diterapkan, dan juga apakah sudah memenuhi prinsip program layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga adalah tujuan tindak lanjut, di mana yang pertama yaitu adalah memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Nah, dimaksud yang nomor 1 ini yaitu kita memperbaiki atau kita melihat atau kita mengevaluasi apakah ada program-program yang belum memang terlaksana, apakah ada hal-hal yang kurang dalam program layanan bimbingan konseling, misalnya kurangnya di sini, misalnya program layanan bimbingan konseling di sekolah menengah atas, bahwa ada masih hal-hal kecil yang belum memang dilaksanakan secara sepenuhnya, dan itu akan membuat mengurangi dari kualitas pelayanan. Yang kedua adalah mengembangkan program dengan menambah atau berubah beberapa hal. Nah, dimaksud dalam mengembangkan program dengan menambah atau berubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan, di mana dalam kita ya, maksudnya sebagai calon guru atau calon konselor nantinya kita akan mengembangkan program dari bimbingan konseling kita bikin buat baru nih program untuk layanan, di mana kita akan bisa meningkatkan lebih baik kualitas pelayanan kita terhadap
kalangan masyarakat sekolah atau para konseling nantinya. Nah, di sini juga ada yang namanya jenis-jenis evaluasi. Saya baca di Google atau searching di Google, ada 3 ternyata namanya evaluasi program. Nah, untuk evaluasi program ini sendiri saya kurang memahami, tapi di sini saya dapat ada 2, yaitu di mana adalah evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan, bimbingan, dan konseling berlangsung. Yang kedua adalah evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini berarti kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan, bimbingan, dan konseling dilihat dari hasilnya. Yang pertama adalah evaluasi proses. Berarti maksudnya di sini, evaluasi proses itu berarti kita tuh melakukan kegiatannya secara analisis. Maka dari analisis tersebut keluar namanya hasil penilaian proses selama kegiatan tersebut. Jadi kita menganalisis misalnya kita menganalisis program layanan bimbingan konseling sekolah menengah atas. Nah, kita analisis apakah masih ada yang kurang atau apakah ada yang harus dihindarkan dulu atau maksudnya ditutup dulu, kita pakai program ini. Nah, seperti itu. Untuk evaluasi hasil berarti kita kegiatan evaluasi di mana kita memperoleh informasi. Berarti ibaratkannya tuh kayak kita melakukan penelitian, melakukan wawancara kepada narasumber atau kepada orang yang benar-benar memahami kegiatan tersebut. Isi. Langkah-langkah evaluasi. 1. Menentukan jenis data atau informasi yang dibutuhkan. 2. Menentukan alat pengumpul data yang digunakan. 3. Sumber data atau informasi yang dapat dihubungi. 4. Waktu pelaksanaan. 5. Kriteria evaluasi. Langkah-langkah pelaporan. 1. Tahap persiapan. 2. Pengumpulan dan penyajian data. 3. Penulisan laporan. Sistematika laporan. Ada beberapa terakit dalam sistematika laporan, terdiri dari pelaksanaan, terdiri dari uraian yang sesuai judul diberikan. Hasil analisis secara berkelompok dalam program yang dibahas, dan hambatan atau strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan. Pendahuluan terdiri dari belakang dan tujuan penyusunan laporan, seperti rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Penutup terdiri dari di mana bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran kepada para pembaca mengenai apa yang dibahas dalam laporan. Langkah-langkah tindak lanjut. 1. Menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. 2. Menyusun ulang desain program secara umum atau layanan, bimbingan, dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan dan atau pengembangan. 3. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan alokasi waktu. Sistematika laporan. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam sistematika laporan adalah sebagai berikut. 1. Pendahuluan terdiri dari latar belakang dan tujuan penyusunan laporan, seperti rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. 2. Pelaksanaan terdiri dari uraian yang sesuai judul diberikan, hasil analisis secara berkelompok dalam program yang dibahas, dan hambatan atau strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan. 3. Penutup terdiri dari di mana bagian terakhir yang berisi kesimpulan dan saran kepada para pembaca mengenai apa yang dibahas dalam laporan tersebut. Tindak lanjut. Dalam istilah tindak lanjut, dalam program bimbingan dan konseling disebutkan ada 2 yang terdiri dari 1. Tindak lanjut sebagai bagian utuh dari pelaksanaan bimbingan dan konseling dan sebagai tahap akhir dari kegiatan evaluasi. 2. Tindak lanjut sebagai bentuk respon atau kepekaan dalam permasalahan-permasalahan yang dianalisis selama pelayanan berlangsung.
Untuk proses tindak lanjut dalam program bimbingan dan konseling, di mana dalam aspek-aspek akan dianalisis bagaimana tindak lanjut dalam di sekolah menengah atau adapun tujuan dan langkah-langkah dalam penyusunan tindak lanjut sebagai berikut. 1. Memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. 2. Mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Langkah-langkah tindak lanjut dalam program bimbingan dan konseling. 1. Menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. 2. Menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan dan konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan. 3. Melaksanakan kegiatan tindak lanjut sesuai dan alokasi dengan alokasi waktu. Terima kasih.